Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji dan Alhamdulillah puji dan syukur pada pagi hari ini kita bisa bertatap maya dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi visitasi akreditasi tahap keempat dan tahap kelima. Yang terhormat dari perwakilan mungkin dari KCD wilayah 1, yang terhormat Bapak atau Ibu perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, yang terhormat Bapak atau Ibu perwakilan dari Kemenak Kabupaten Bogor, dan yang terhormat Bapak Pembina Wilayah Kabupaten Bogor, yaitu Bapak Dr. Ujang yang selaku anggota BNSM. Yang saya banggakan Bapak Ibu dari sekolah atau madrasah sasaran visitasi keempat dan kelima yang sudah hadir di dalam room ini. Ya, kegiatan ini digagas oleh KPA Kabupaten Bogor, dan kebetulan saya selaku penanggung jawab di kegiatan Kabupaten Bogor ini ingin mengadakan kegiatan Zoom ini agar Bapak Ibu dari pihak sekolah lebih siap ya dalam menghadapi kegiatan yang akan dimulai nanti tanggal 18, 19 dan seterusnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu tentunya akan bisa mempersiapkan diri dari sisi dokumen dan yang lainnya. Ya, baik. Izinkan saya share screen dan tidak menutup kemungkinan nanti Bapak Ibu akan bertanya. Silakan raise hand dulu. Nanti akan diatur untuk pertanyaannya dan setelah itu ada diskusi. Silakan bila dalam paparan Bapak Ibu belum jelas. Ya, baik. Ya, oke. Sebentar. Ya, baik. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Iya. Bentar. Ya, sudah terlihat ya? Iya. Baik, kegiatan ini tentunya sudah saya lakukan, di mana setiap sesi visitasi akreditasi dari mulai tahap 1 dan sekarang yang akan tahap 4 dan 5, selalu diadakan persiapan lebih awal, gitu ya, khususnya untuk teman-teman dari sekolah madrasah di Kabupaten Bogor. Ya. Baik, sebelum perkenalkan dulu, saya Dina Marta Tilaswati. Tugas keseharian saya adalah pengawas SMK, namun dalam kali ini saya bertugas menjadi KPA Kabupaten Bogor. Ya. Nah, dalam kegiatan ini yang harus Bapak Ibu pahami adalah ada beberapa agenda yang akan saya sampaikan adalah dasar hukum, kemudian sasaran sekolah madrasah sasaran di Kabupaten Bogor, persiapan pihak sekolah madrasah, kemudian teknis pelaksanaan visitasi. Dasar hukumnya adalah dari surat edaran BNSM yang sudah Bapak Ibu baca tentunya, yang keluar di tanggal 12 September 2023 ini. Yang terakhir itu ada penambahan 1 sekolah, yaitu dari SMA. Ya. Surat ini berkaitan dengan pemberitahuan pelaksanaan visitasi akreditasi sekolah madrasah tahap keempat dan kelima di Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Ya. Pastikan sekolah Bapak Ibu tercantum di dalam surat ini. Ya. Berikutnya, ini adalah rekap kegiatan sekolah madrasah yang dilaksanakan untuk tahap 4 dan 5, di mana jumlah SD itu lebih sedikit cukup banyak justru hari ini sesi ini ya, karena SD itu ada 82 sekolah, untuk MI 15, untuk SMP ada 4, untuk SMA ada 3 sekolah, dan SMK ada 5. Jadi ini mohon dengan sangat bantuan teman-teman dari koordinator jenjang Pak Haji Asep dan Ibu Ii, agar teman-teman dari SD khususnya sudah masuk ke WA group masing-masing ya. Jadi Bapak Ibu pun dari semua jenjang yang masuk kategori ini mohon menghubungi pengawas pembina agar Bapak Ibu masuk di dalam WA group. Karena semua informasi saya berikan, saya sampaikan melalui WA group ya. Baik. Berikutnya adalah ya. Nah, ini persiapan sekolah madrasah yang harus Bapak Ibu lakukan.
Jadi dari pihak sekolah itu nanti harus menerima asesor yang akan melaksanakan visitasi. Kemudian dari dokumen sebagai bukti fisik, Bapak Ibu harus simpan di Google Drive. Perlu diketahui tanggal 18 hari Senin itu adalah hari terakhir upload dokumen, ya. Nah, pada saat upload dokumen itu pastikan sekolah Bapak Ibu sudah mengupload semuanya dan sudah hijau, ya. Tadi saya menguping sedikit obrolan Bapak Ibu semuanya di room ini, merasa sudah upload begitu dan berwarna hijau, ternyata setelah diklik not found, ya. Ini karena sistem Bapak Ibu, ya. Jadi bukan kesalahan Bapak Ibu, tapi karena sistem yang mereset kembali semua data, ya. Nah, sehingga mau tidak mau sekarang Bapak Ibu harus mengupload kembali. Baik. Ya. Sehingga di dalam hal ini Di dalam hal ini, Bapak Ibu pun harus waspada, semua dokumen itu harus disimpan dalam Google Drive, ya. Ya, baik, Bapak Ibu mohon di-mute ya. Nah, ini yang harus diketahui oleh semuanya, sehingga semua sekolah menyimpan arsipnya, ya. Di Sispena itu yang diupload tentu tidak sebanyak yang ada di Google Drive karena di Sispena itu terbatas kapasitasnya. Jadi Bapak Ibu bisa misalnya RPP cukup kelas untuk jenjang SMP misalnya kelas 7, 8, 9 saja, untuk jenjang SMA, SMK kelas 10, 11, 12 saja untuk satu mapel, ya, bukan semuanya. Berikutnya, nanti pihak sekolah itu juga memberikan kesempatan untuk asesor bertanya ke warga sekolah atau madrasah sesuai pilihan asesor. Dan selanjutnya adalah jangan lupa Bapak Ibu nanti harus mengisi menandatangani berita acara yang sudah disiapkan oleh pihak asesor. Dan mohon Bapak Ibu minta 1 lembar sebagai bukti kalau Bapak Ibu sudah divisitasi dan didatangi oleh pihak asesor. Karena kemarin saya temukan ada asesor yang lupa tidak memberikan berita acara ini ke pihak sekolah, ya. Sedangkan ini sangat-sangat penting. Kemudian nanti setelah kegiatan berakhir, misalnya 2 hari, mulai keesokan harinya atau bisa minggu depan atau apapun itu, Bapak Ibu harus mengisi kartu kendali adanya di Sispena, ya. Jadi di-download dulu, diisi, kemudian di-upload kembali ke Sispena. Ya, berikutnya adalah, nah ini adalah dokumen yang Bapak Ibu harus punya dan pelajari, ya. Yang pertama adalah pedoman akreditasi tahun 2023, kemudian pos akreditasi 2023 dan instrumen. Nah, instrumen ini atau dikenal dengan IASP 2020 ini setiap jenjang ada. Jadi mohon Bapak Ibu pastikan sesuai jenjangnya, ya. Dan yakinkan filenya itu di belakangnya ada tertulis Kemendikbud kalau nggak salah. Karena ada kemarin saya temukan asesor yang belakangnya itu uji coba. Itu isinya sangat jauh berbeda, ya. Jadi pastikan yang filenya yang benar. Berikutnya adalah ini Bapak Ibu. Di dalam proses akreditasi ini yang dilaksanakan 2 hari. Yang pertama, pihak sekolah dilarang melakukan penyambutan atau penghormatan, ya. Misalnya seperti kalau kita adat Sunda itu ada menyambut tamu, ya, kemudian ada kalungan bunga misalnya atau apa, itu sebaiknya tidak dilakukan, ya, karena itu dianggapnya berlebihan. Dan ini pun menghindari bahwa akreditasi itu kesannya biayanya mahal gitu, ya, dengan acara-acara ini sudah cukup merepotkan. Kemudian yang kedua, yang B, tidak diperkenankan memberikan sesuatu atau hadiah baik berupa barang dan atau uang kepada asesor, anggota atau sekretariat BNSM Provinsi Jawa Barat. Yang C, dilarang untuk membuat kesepakatan atau melakukan negosiasi dengan asesor atau pihak terkait
terkait yang lainnya dalam hal apapun yang mengganggu objektivitas penilaian yang dilakukan oleh asesor. Jadi misalnya Bapak Ibu kedatangan asesor gitu ya, tapi belum mulai kegiatan dan sebagainya, sudah ada semacam janjian-janjian apa begitu dengan asesor, sebaiknya tidak dilakukan ya, tidak ada hal-hal semacam ini. Dihindari ya Bapak Ibu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah pihak sekolah harus mengkondisikan suasana yang bersahabat dan kondusif. Bersahabat itu kalau saya menggambarkannya adalah terlihat suasana yang kompak ya antara warga sekolah, semua guru hadir, kemudian komite atau yang lainnya hadir, dari unsur yang diundang juga hadir. Gampang nggak rawatnya? Ya. Sehingga ya kalau hadir semua itu akan mempermudah proses visitasi ya. Berikutnya, sekolah madrasah juga harus mematuhi aturan yang berlaku. Konsekuensinya nanti terjadi pelanggaran itu repot ya, baik untuk sekolahnya maupun untuk asesornya. Sehingga di sini ada statement bahwa kepala sekolah termasuk di dalamnya ada pengawas pembina, ada KPA gitu ya. Hendaknya selalu mendorong penegakan norma dan kode etik akreditasi ya, sehingga tidak terjadi pelanggaran. Ya. Berikutnya, ini Bapak Ibu, jadi asesor itu hadir kan 2 hari ya. Nah, di hari pertama itu nanti ada yang namanya temu awal. Di dalam temu awal itu nanti akan saya jelaskan lagi di slide berikutnya. Banyak hal yang dilakukan. Dan di hari pertama itu biasanya asesor melakukan observasi lingkungan sekolah, kemudian melakukan wawancara yang targetnya adalah kepala sekolah, guru mapel atau kaprok untuk SMK, kemudian ada staf PU, perpustakaan, laboran, ada komite, orang tua siswa ya atau tokoh masyarakat sekitar, ada dunia industri dan alumni SMK, di khusus SMK. Nah, di hari kedua itu biasanya asesor akan melakukan observasi kelas. Jadi observasi kelas ini asesor ikut belajar dengan Bapak Ibu guru yang ditunjuk. Selanjutnya melakukan wawancara dengan siswa. Siswa ini nanti cukup per jenjang itu cukup perwakilan dua orang saja sehingga ada 6 orang. Kemudian siapkan 20 orang siswa untuk mengisi link angket ya. Linknya itu ada dari asesor. Setelah itu di hari kedua juga ada waktu jeda sedikit diberikan untuk asesor untuk berdiskusi ya. Terakhir ya berakhir sampai di sesi setelah durasi waktunya memang sudah selesai. Nah, di temu awal, di temu akhir inilah Bapak Ibu yang harus persiapkan ya oleh sekolah. Pertama, itu ada perkenalan pihak sekolah dengan asesor. Jadi silakan Bapak Ibu kepala sekolah memberikan sambutan, kemudian memperkenalkan diri, termasuk kalau di situ ada yayasan misalnya juga dipersilakan untuk memberikan sambutan. Kemudian bila di situ juga ada guru-guru, silakan diperkenalkan dan sebagainya. Kemudian setelah itu biasanya asesor pun akan membacakan surat tugas dan melakukan perkenalan diri. Setelah itu selesai, baru kepala sekolah menyampaikan paparan ya tentang profil sekolah, tapi dalam bentuk PowerPoint. Artinya ada slide-slide yang harus dibuat dan mohon ini yang harus diperhatikan adalah isinya, bukan hanya kumpulan foto-foto tanpa arti gitu ya. Jadi misalnya tercantum ada visi misi, tercantum ada data siswa, data guru, ada data prestasi, kemudian ada juga sarana prasarana dan seterusnya ya. Setelah itu tayangkan video profil yang durasinya maksimal 7 menit ya. Video profil ini akan sangat-sangat membantu bagi asesor untuk menggali informasi ya. Jadi dibuatnya seindah mungkin begitu ya, tetapi isinya itu komplit gitu. Jangan sampai men-shoot video tapi makna dari video itu sendiri tidak tersampaikan. Nah, di temu awal juga mulailah asesor tadi melakukan telaah dokumen, observasi, angket, dan wawancara. Nah, di temu akhir itu biasanya asesor akan menyampaikan refleksi. Mohon Bapak Ibu nanti bisa mencatat apa yang menjadi hal-hal penting yang disampaikan oleh pihak asesor.
Dan selanjutnya adalah sambutan kepala sekolah. Biasanya ada ucapan terima kasih dan permohonan maaf begitu ya. Setelah itu penutupan ya. Nah, jangan lupa asesor nanti dipersilakan untuk mengisi buku tamu dinas ya Bapak Ibu, karena ini juga penting. Setelah itu nanti setelah asesor pulang atau keesokan harinya itu lebih aman, pihak sekolah harus mengisi kartu kendali dan mengupload ya di Sispena. Nah, ini adalah isi link angket yang diberikan oleh asesor. Jadi asesor itu nanti akan mengirimkan link angket ini bisa ke pihak sekolah atau seseorang yang dituju, dan link itu disebarkan kepada siswa. Nah, isinya adalah ini Bapak Ibu ya. Yang harus dipahami adalah pertanyaannya apa dan siswa jangan salah jawab. Sehingga Bapak Ibu jangan punya komando, pokoknya isi link, jawab ya semuanya. Karena ternyata kalau kita lihat skornya, bila menjawab ya, itu skornya belum tentu 1. Ada yang jawabannya ya, tapi nilainya 0 ya. Seperti contohnya lihat di nomor 3. Pernahkah kamu dibully di sekolah atau madrasah? Siswa menjawab ya, artinya di poin ini sekolah mendapatkan nilai 0 ya. Nah, ini contoh, artinya mohon diberikan pemahaman terlebih dahulu ya, terutama untuk jenjang-jenjang yang SD itu juga harus diberi pemahaman yang jelas. Oke. Ini tentang linknya. Kalau Bapak Ibu mau lihat silahkan buka IASP 2020 di semua jenjang ada, khususnya di butir nomor 4 ada bagian angket ya. Nah, ini yang disebut norma kode etik dan sanksi Bapak Ibu, di mana norma ini berlaku untuk asesor maupun untuk pihak sekolah ya, karena tujuannya untuk saling menjaga integritas. Nah, di dalam norma itu sendiri ada kejujuran, ada mandiri, ada profesional, kemudian ada juga ya, profesional, kemudian ada juga keadilan ya, di mana di dalamnya itu yang saya teksnya agak diperbesar itu adalah untuk sekolah ya. Contohnya sekolah itu harus jujur menyampaikan data. Misalnya Bapak Ibu tidak lakukan itu ya jangan dipaksakan harus ada. Katakan saja memang belum ya. Contohnya supervisi kepala sekolah. Apakah Bapak Ibu kepala sekolah melakukan supervisi? Ya. Ya. Bila iya silahkan, tapi bila tidak ya jangan disampaikan seolah-olah melakukan gitu ya. Itu contoh kecil saja. Yang kedua adalah sekolah itu mandiri. Mandiri dalam sini ada tidak tergantung atau tidak punya tekanan-tekanan tertentu dari pihak lainnya. Kemudian ya sebentar, mohon di mute ya Bapak Ibu. Sebelumnya lebih banyak dia, anak pun sering melatih. Kemudian ada profesionalisme. Ya, mohon perhatiannya untuk yang masih belum di mute. Ya. Kemudian profesionalisme itu artinya adalah bahwa pihak sekolah betul-betul harus konsekuen ya, artinya semuanya itu harus sesuai apa yang sudah dilakukan. Baik, sebentar ini masih ada yang belum di mute. Baik, berikutnya adalah ada kesejajaran, keterbukaan, bertanggung jawab, dan seterusnya. Ya, ini adalah gambaran Bapak Ibu apa yang harus dilakukan nanti Bapak Ibu pada saat melakukan kedatangan asesor ya. Dan yang terakhir di ke-8 itu tentang menjaga kerahasiaan. Tentunya data sekolah itu sepenuhnya ada di Ban SM dan tidak akan dipublikasikan begitu ya, akan dijaga kerahasiaannya. Kemudian berikutnya adalah ini ya Bapak Ibu, jadi artinya kode etik sekolah itu adalah ini. Jadi sekolah itu yang tadi saya dikatakan harus jujur, kemudian tidak ada kesepakatan negatif ya. Nomor 2 ini mohon diperhatikan, jangan sampai Bapak Ibu rugi, dan juga pihak asesor pun juga akan di-delete menjadi asesornya ya.
Kemudian mendukung kegiatan akreditasi itu suasana yang bersahabat seperti tadi dikatakan dan memenuhi aturan yang berlaku. Ya. Berikutnya semua kode etik tadi bila terjadi pelanggaran maka sanksinya cukup berat Bapak Ibu karena hasilnya itu tidak terakreditasi ya. Kalau sudah tidak terakreditasi itu baru 2 tahun kemudian baru boleh mengajukan akreditasi kembali. Nah, waktu pelaksanaannya itu 2 hari. 2 hari ini adalah sekolah sesuai tanggal yang sudah ditentukan dan dikerjakan secara luring ya. Jadi tidak dibenarkan ada yang daring. Dan sekolah ini pun khususnya untuk SMK bila punya kompetensi lebih dari 4 program gitu ya. Ya, itu bisa 3 hari hadirnya asesor ke sekolah. Oke. Ini berikutnya asesor juga harus membuat laporan ya Bapak Ibu. Nah, ini persiapan sekolah. Ya, pastikan di tanggal 18 itu hari Senin, Bapak Ibu sudah mengupload dokumen secara baik dan mengisi DIA. Setelah mengisi DIA, setelah semuanya berwarna hijau, nomor-nomor butirnya, jangan lupa klik simpan selesai. Artinya itu sudah terkirim. Tapi kalau Bapak Ibu belum klik simpan selesai, data ini belum terbaca oleh asesor. Ya. Nah, kemudian sasaran wawancara, baik dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, atau MA, MI, dan seterusnya ya, ini semuanya sama. Pembedanya itu adalah yang berwarna biru, khusus untuk SMK ya. Jadi kepala sekolah menjadi target wawancara, guru pun demikian, ada tendik, kemudian ada siswa, ada perwakilan orang tua, dan seterusnya. Nah, ini kemudian jangan lupa Bapak Ibu bila ada kendala apapun tentang persiapan ini adalah Sekretariat Ban Provinsi ya. Silakan langsung menghubungi Pak Taufik atau Pak Asep yang ada di nomor ini ya. Itu ada di surat edaran ya. Baik, itu saja dari saya Bapak Ibu. Silakan nanti kita akan banyak diskusi saja apa yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu semuanya. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Ya. Demikian Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Intinya Bapak Ibu harus sudah mempersiapkan diri secara maksimal ya. Baik, silakan bila ada pertanyaan, silakan raise hand dulu. Baik. Oke. Bisa dimulai sekarang. Pak Kusnadi, silakan Pak Kusnadi. Ya. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Ya. Ya, saya dari SDIT Dinamika Ibu bertanya terkait dengan yang link angket tadi. Ya. Itu dikerjakannya setelah ada instruksi dari asesor atau bisa sebelum pelaksanaan akreditasi. Kemudian yang kedua berkasnya atau apa ya hard copy-nya itu kita yang menyiapkan atau memang sudah disiapkan oleh asesor. Ya, Itu baik. Baik. Ya, ya Pak Kusnadi dan Bapak Ibu semuanya mohon diperhatikan. Link angket itu yang memberikan adalah asesor. Biasanya di hari kedua, ya. Jadi tidak dibenarkan sekolah atau siswa mengisi lebih dulu karena angketnya itu adanya di asesor. Bapak Ibu nggak perlu ngeprint itu nggak perlu, ya, nggak perlu. Jadi nggak ada print out, nggak ada bukti-bukti apa, tidak perlu ya, semuanya by mobile ya. Jadi bisa gunakan HP. Nah, misalnya untuk siswa SD gitu. HP-nya gimana, Bu? Bisa gunakan HP guru ya. Atau di sekolah ada lab komputer, gunakan lab komputer. Itu diperbolehkan, silakan ya. Jadi tidak boleh sebelum visitasi ya Pak Asep ya. Paham ya? Baik. Ya, berikutnya ada dari Miss Annaba. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya Bu. Ya. Ibu, saya pengen minta untuk indikator untuk visitasi. Bisa Bu? Indikator apa aja yang akan jadi bagiannya dan apa saja yang akan dipersiapkan. Jadi kan kita belum ada indikator-indikatornya Bu. Boleh diperkenalkan untuk dikirim gitu Bu. Iya, terima kasih. Indikator itu adanya di IASP Bapak. IASP 2020. Bapak sudah punya filenya? Sudah Bu. Sudah. Nah, itu indikatornya Pak. Ya.
Jadi di situ kan ada level 1, level 2 dan seterusnya ya. Bentar. Baik, saya akan coba Saya akan coba dulu memberikan contoh untuk filenya untuk dipahami. Bentar. Ya. Baik. Misalnya saya share screen ya, Pak. Ya. Nah, Bapak Ibu mohon perhatiannya, ini adalah IASP 2020 ya. IASP 2020 ini itu nomor 1 sampai nomor 35 sama untuk semua jenjang. Yang membedakan adalah SD ada butir kekhususannya 1, SLB juga ada, dan SMK yang banyak butir kekhususannya ada 9 ya. Jadi kalau Bapak ada di jenjang SD atau yang lainnya, silahkan silakan Bapak Ibu melihat 1 sampai 35 ini sama ya. Oke. Nah, kalau Bapak tadi mengatakan indikator, nah indikator ini di sini Bapak Ibu. Nah, ini pun adalah Bapak Ibu harus mengisi DIA ya. Adanya di Sispena, Bapak Ibu menentukan level. Level 4 itu paling tinggi, level 3, level 2 atau level 1. Sesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu semuanya ya. Jadi jangan asal banyak kasus Pak karena memerintahkan operator begitu ya. Ternyata operator itu langsung mengekliknya itu 4 semuanya gitu ya. Itu pernah terjadi seperti itu. Jadi sering dibaca. Nah, inilah yang disebut indikator, Pak. Jadi ini kalau sekolah Bapak pengen levelnya 4, ya semua aspek ini terpenuhi ya. Untuk semua nomor seperti itu ya. Nah, ini yang namanya IASP. Sehingga di sini pun ada dokumen-dokumen atau observasi apa yang dilakukan, dokumennya apa yang diperlukan, dan seterusnya. Ya. Begitu ya Pak, bisa dipahami? Ya. Bentar, Bu, sebentar Bu, saya tadi nyari di grup WhatsApp untuk IASP, saya belum ketemu. Ternyata itu cuma baru pos ininya aja, pos pelaksanaan akreditasnya aja. Baik. Bapak, di grup Bapak pasti ada nama saya. Bapak chat aja ke saya, nanti saya kirim. Oke. Ya. Siap, baik Bu ya. Makasih ya saya Pak. pribadi Ya. Bu ya. Ya, makasih Baik Bu. Bapak, sama-sama. Ya, berikutnya dari SDN Kilenjong, silakan. Terima kasih Bu. Ya, silakan. Salam. Pertanyaan dari kami mungkin hampir sama gitu ya dialami oleh yang lain ini mungkin ya. Ketika sebelum batas waktu di Maret kami sudah mengupload dan dia sudah berwarna hijau. Lalu cek secara berkala dan terakhir cek memang dari 3 hari ini ada yang nggak bisa upload kembali. Hanya ketika saya ngupload kembali itu setelah saya periksa datanya bukan yang saya upload gitu. Jadi misalnya saya mau upload tiga poin gitu ya. Yang pertama betul ketika saya periksa hasilnya belum saya upload. Tapi yang keduanya yang saya periksa itu dokumennya yang saya upload pertama gitu. Jadi saya sudah memvideokan dari upload dan sampai melihat memeriksa kembali data tersebut. Itu bagaimana Bu? Ya, baik. Ya Ibu, ini berkaitan dengan sistem Bu. Jadi kadang memang kalau lagi sinyal bagus atau sistemnya lagi baik-baik saja sebenarnya normal-normal aja Bu ya. Tapi ini disebabkan pertama kalau yang tidak bisa tersimpan dengan baik bisa disebabkan karena filenya terlalu besar ya. Sehingga Bapak Ibu silahkan contohnya KTSP. Kalau di-upload semuanya kan lembarnya sangat banyak begitu. Cukup covernya saja, kemudian lembar pengesahan, daftar isi, mungkin bab 1 dan itu aja sudah cukup Bu ya. Itu tentang file. Nah, kemudian kalau pada saat Ibu upload rasanya sudah 3 file gitu ya. Tetapi pada saat dicek muncul lagi seolah file yang lama gitu ya. Ibu nggak usah khawatir. Yang penting semua dokumen Ibu terbackup di Google Drive
ya. Karena link Google Drive ini silakan Bapak Ibu pihak sekolah mengirimkan ke asesor, ya. Jadi nanti itu Bapak Ibu sebelum hari H, asesor akan menghubungi pihak sekolah, ya. Asesor akan menghubungi pihak sekolah. Nah, mengapa? Karena sekarang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Jadi tidak ada data yang beredar, nomor 1 sekolah A, asesornya ini, itu tidak ada. Jadi surat tugas asesor itu datang ke asesor masing-masing. Dan asesornya lah yang akan menghubungi Bapak Ibu dari pihak sekolah, ya. Namun bila terjadi menjelang detik-detik ini kok belum datang juga asesornya, infonya ya belum negur, belum nyapa gitu ya. Silakan Bapak Ibu japri saja ke saya ya, biar akan saya bantu gitu ya. Nah, kemudian itu ya Ibu. Jadi Ibu prinsipnya tetap Ibu harus pastikan Ibu mengupload semuanya hijau dan cek and recheck dokumennya sesuai ya. Kemudian juga jangan lupa isi DIA ya Ibu sampai muncul nilai sementara yang sudah Bapak Ibu itu ya. Begitu Ibu, bisa dipahami? Ya bisa. Ibu kurang jelas, suaranya nggak terdengar. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, baik. Saya pahami. Iya, baik, terima kasih. Ya, berikutnya dari SDS IT Atorik, silakan Bapak atau Ibu. Ada? Ya, silakan Pak, Bu. Dari SDS IT Atorik. Ya, belum ada suaranya. Kita bergeser dulu ke SDN Lebakwangi 01. Silakan Bapak Ibu, bila ada. Oke, saya geser dulu ke SDN Jampang 03. Silakan Bapak Ibu. Ya, ini sedang kumpul di sekolah rupanya ya. Ya, enggak Ibu? Gimana Ibu? Akan disampaikan apa? Suaranya Bu tidak terdengar. Saya tidak mendengar ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu yang lain mendengar suara dari SDN Jampang? Tidak Bu, tidak kedengeran. Tidak terdengar. Tidak Bu, tidak. Ya, Tidak baik-baik. kedengaran. Ya, siap. Tidak kedengaran Ibu dari SDN Jampang 03. Ya. Baik, mungkin bisa ditulis saja di chat ya kalau ada kendala. Nanti kalau sudah bisa, nanti kita lanjutkan. Ya, berikutnya ke Pak Eki, silahkan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak, mangga. Stenan Bau 2. Ya. Mau melanjutkan masalah dokumen upload Bu. Ya, baik. Ya, kami tahu itu masalah server ya Bu ya. Ya, Masalah dari bahan SMS sendiri, dari Ya. Sispenai sendiri. Tapi begini, untuk dari sisi asesor sendiri kan itu dokumen upload itu dinilai sesuai atau tidak sesuai ya Bu ya. Terus? Nah itu berpengaruh nggak Bu ke nilai nantinya kalau misalkan tidak ada gitu? Ya, baik. Justru itu Bapak Ibu harus simpan semua dokumennya di link Google Drive setiap sekolah ya. Sehingga sekolah asesor itu dikirim Pak linknya oleh Pak Eki. Misalnya saya asesor Bapak nih. Pak Eki bilang, Bu Dina, ini link Google Drive kami yang isinya semua dokumen. Nah, itu bisa membantu sekolah ya. Karena ini kan sistem. Saya pun kemarin demikian Pak, datang ke sekolah ternyata dokumennya seolah kosong semua gitu. Kalau saya sih tidak panik ya, itu tidak menjadi masalah karena sekolah sudah mengirim link Google Drive-nya gitu Pak Eki ya. Jadi Pak Eki tetap berupaya kerjakan dulu, tapi kalau kendala sistem dan sebagainya, Pak Eki jangan khawatir, kirimkan link Google Drive-nya. Yang nggak boleh itu Bapak Ibu nggak punya dokumen, nah itu baru salah. Ya, itu yang diwaspadai. Begitu Pak Eki, bisa dipahami? Baik. Ya, baik. Terima kasih. Sama-sama. Ya, berikutnya dari Miss Al-Hidayah. Silakan Bapak atau Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu dari MIS. Ya, silakan.
Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, tadi kami Ya, bagaimana Pak? Suaranya masuk terputus. dari awal kegiatan, jadi dari awal pemateri, ya, dari awal materi itu nggak ada suara Bu. Oke. Jadi mungkin mohon maaf Bu, kami minta izin untuk mungkin materinya di-share Ibu. Oh iya, ya nanti materinya dan rekam videonya akan saya share ke Bapak Ibu semuanya ya, lewat WA Group. Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Dan silakan bertanya bila ada yang belum paham meskipun tidak di Zoom ini ya, di saat WA dan sebagainya silahkan ya. Baik, begitu ya Pak, bisa dipahami ya. Ya, baik, terima kasih. Berikutnya ada dari Ya, MI Ibu. Tarbiyatul Falah. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, Ibu, di sini kan kita udah upload dokumen Sispena, kebetulan beberapa bulan ke belakang. Iya. Pas, dulu kita ada muncul di tahap 1, tapi Iya. nggak terpanggil lagi. Kita udah siap-siap dari tahap 1 itu udah upload Sispena. Iya. Sekarang kita muncul di tahap keempat. Ketika saya buka Sispena itu, saya mau lihat dulu upload dan dokumen yang udah diupload, tapi Iya. ternyata Not error, found. Iya, not iya. found, tidak satu pun ditemukan. Apakah saya harus upload ulang? Baik. Nah, terus ada pemberitahuan tidak nantinya ketika dokumen yang kami upload itu belum lengkap apa tidak gitu, Ya. belum lengkap apa sudah gitu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Ya, Ibu. Jadi ini adalah sistem. Jadi Sispena itu meriset semua dokumen-dokumen yang Bapak Ibu sudah upload yang lalu, gitu ya. Sehingga Ibu harus upload lagi. Cirinya kalau sudah warnanya hijau itu berarti aman Bu. Ya, dokumennya ada. Tapi dicek lagi, jangan-jangan hanya warna hijau tapi pas diklik not found lagi. Nah, untuk mengantisipasi itu, silakan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ini bikin link Google Drive ya, yang isinya dokumen-dokumen upload, misalnya butir nomor 1, tata tertib, catatan guru piket, dan sebagainya. Butir nomor 2, nah begitu Ibu isinya, sampai nomor 35. Jadi Ibu nggak usah khawatir, asesor pun tahu, misalnya kok tidak terbaca, itu kami akan nanya, Ibu dokumen ini ada nggak ya, tolong dikirim, dan sebagainya. Gitu ya Bu, nggak usah khawatir ya. Yang terima kasih. dokumennya ada, kalau nggak ada buruan bikin, masih ada waktu. Iya, harus bikin ulang ya yang not found itu. Tidak ulang Ibu, Ibu kan udah punya sebetulnya. Udah. Iya, jadi merapihkan lagi aja, upload Tapi, lagi. oh gitu. Tapi udah hijau sih Bu, sudah upload semua keterangannya. Oke. Terus diklik lagi sudah ada dokumennya terbaca. Tidak ada, not found. Iya, justru itu Ibu upload lagi ya, Ibu upload lagi dan tetap punya link Google Drive ya. Begitu Ibu. Satu lagi, satu lagi. Untuk visitor, kira-kira kapan pemberitahuannya? Biasanya sekitar 2 hari sebelum hari H. Ibu tanggal berapa? Tanggal 25, tahap 4, 25-26. Oke, ya, baik. Ya, sekitar hari Jumatan nanti ada kabarnya. Ya. Terima kasih Bu Dina. Sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Berikutnya dari SDN Nanggewer 2. Silakan Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Izin bertanya Bu, yang pertama untuk hari pertama wawancara ya Bu ya. Ya, betul. Itu kepala sekolah, kemudian guru mapel ya Bu ya. Yang kami tanyakan, ini kami di SD, ini guru mapel, guru agama, guru PJOK ya Bu, atau guru kelas gitu Bu, atau guru kelas juga diwawancara tidak Bu? Itu satu. Yang berikutnya adalah
untuk wawancara itu kisi-kisinya Bu atau indikator wawancaranya apakah nanti on the spot atau kita bisa mengetahuinya? Ya, Yang baik. berikutnya adalah untuk hari kedua Bu, observasi ke kelas itu kelasnya maksudnya kelasnya kita tentukan atau Baik. memang dari asesor Bu? Ya, baik. Seperti itu. Ya. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu, pertanyaannya bagus. Ini yang kadang jadi sekolah tidak mempersiapkan diri juga. Pertama tentang target guru. Guru itu berarti ya ada guru mapelnya, ada guru kelasnya Ibu. Semua guru pokoknya jadi target wawancara ya. Nah, kemudian sebaiknya juga untuk untuk observasi kelas pada hari itu semua guru siap. Intinya itu, ya. Tetapi tim dari pihak sekolah boleh mengajukan, misalnya Bu Dina disilahkan untuk mata pelajaran matematika sudah siap di kelas 4 misalnya gitu. Itu boleh. Atau ada juga yang asesor mengatakan, nggak mau saya pengen di kelas 6 misalnya. Ya sudah, berarti semua guru harus siap Ibu. Ya, intinya itu. Tapi dalam mempersiapkan juga harus baik ya. Jadi kalau untuk sasaran guru silakan semua guru siap karena baik mapel maupun guru kelas menjadi target wawancara. Nah, untuk kisi-kisi wawancara silakan Bapak Ibu buka IASP 2020 ya, saya coba. Di situ ada bagian wawancara, Bu, Pak. Nah, ini ada wawancara. Ibu lihat sini ya. Ini ada di nomor 16, Bu. Wawancaranya itu kepada siapa? Kepada wakil kepala sekolah, guru, siswa, dan seterusnya. Apa yang akan ditanya? Bagaimana pembiasaan membaca di kelas? Bagaimana anak-anak itu bisa membaca dan menulis di luar kelas? Apa buktinya, prestasinya? Bagaimana sekolah memanfaatkan sarana yang ada seperti perpustakaan? Bagaimana siswanya itu memanjangkan hasil kreativitasnya. Nah, itu contohnya seperti itu Ibu pertanyaannya ya. Jadi asesor pun tidak akan bertanya misalnya, oke Ibu sekarang nomor 1 pertanyaannya, enggak seperti itu. Pada saat Ibu saya wawancara, karena Ibu misalnya kepala sekolah, ya udah saya akan tanya semua kaitannya tentang kepala sekolah. Itu kurang lebih 1 jaman Bu untuk kepala sekolah aja gitu ya. Kemudian nanti guru, jadi cukup lama untuk menggali data melalui wawancara. Jadi pada saat wawancara pun nanti akan juga bisa diminta, Ibu bisa ini ada bukti saat Ibu supervisi, ada dokumennya? Nah, boleh. Ibu harus punya ya. Tapi ingat semuanya nggak harus di print out ya. Kalau memang adanya di laptop, adanya di PDF, tampilkan saja laptopnya, tunjukkan ke beliau. Ini Bu ada buktinya gitu ya. Jadi ini pun untuk membuktikan akreditasi nggak ada biaya fotokopi, biaya beli kertas untuk nyetak-nyetaknya sekian rim gitu ya. Jadi hindari hal-hal seperti itu karena kami paham. Berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Kalau sebelum tahun 2020 itu kan lihat dokumen. Saya lihat di meja itu KTSP, numpuk RPP, numpuk semua serba. Ya, gitu ya. Jadi Ibu silakan siasat saja. Baik, berikutnya dari SDN Jombang sudah bisa bicara. Belum terdengar suaranya, Bu. Belum ada suaranya, Ibu. Ya, atau Ibu bisa ketik di chat saja mungkin kalau ada kendala. Ya, baik. Sambil menunggu ya. Dari SDSIT Atorik ada. Silakan. Ya, belum merespon. Ya, dari SDN Jampang ini sudah menulis di chat. Ya. Izin bertanya Ibu, untuk hari kedua kebetulan sekolah kita sedang ada kegiatan PTS. Apakah PTS-nya dilanjutkan atau diganti harinya untuk pelaksanaan guru? Ya, sebaiknya digeser saja Ibu. Ya, karena kalau PTS kan wewenangnya di sekolah ya. Jadi jangan sampai pada saat guru asesor mengusut kelas ternyata sedang PTS itu, jadi ya kapan kami bisa menilai guru mengajar gitu ya. Jadi sebaiknya digeser 1 hari aja untuk yang hari kedua ya. Bisa dipahami ya Bu? Ya, silakan. Ya, baik. Berikutnya ada SDN Lebakwangi mungkin.
Dari Lebakwangi, SDN Lebakwangi, silakan bicara. Belum ada. Dari MIS Al Hidayah, silakan Bapak atau Ibu. Baik, belum. Ada Ibu Hani Hamidah, silakan Bu Hani. Ya. Halo, Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, atas kesempatannya. Saya ingin bertanya Bu, tadi kan visitas itu selama 2 hari. Betul. Nah, kebetulan hari pertama itu kami tanggal 29 September, hari Jumat, dan hari kedua itu hari Sabtu. September, hari Sabtu. Nah, kebetulan sekolah kami hari Sabtu itu tidak ada KBM Ibu. Ya. Apa kita harus bagaimana ya Bu? Ya. Baik. Terima kasih. Ya. Makasih Ibu. Ini mohon perhatiannya untuk semua teman-teman yang ada di tanggal itu. Jadi silakan Bu Hani, nanti setelah tahu asesornya menghubungi Ibu, Ibu katakan bahwa hari Sabtu kami tidak ada pembelajaran Ibu, ya. Bagaimana apakah observasi kelas itu bisa dimajukan di hari Jumat, ya. Karena saya pun kemarin begitu. Jadi observasi kelas dialihkan ke Jumat sehingga Sabtu itu target wawancara lagi, gitu ya. Wawancara ke guru, wawancara ke yang lain, gitu Bu Hani, ya. Jadi bisa diatur saja kesepakatan dengan asesor, ya. Jangan nggak usah khawatir. Begitu ya Bu Hani, jadi dipahami ya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Bu Hani. Ya, berikutnya ada dari SD IT Al Azhar, silakan. Ya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bu Dina masih ingat dengan saya, Pak Ferry, Bu. Pak Ferry. Bu. Iya. Mohon, mangga. Ya, silakan Pak Ferry. Ya. Bu Dina, punten, pertanyaan yang pertama, kan visitasi saya tanggal 11-12, Bu Dina. Ya. Itu berbarengan dengan ANBK tuh, kelas 5. Iya. Sama dengan PTS tadi mungkin ya di sekolah yang lain. Kedua, mengenai tadi tentang penyambutan. Iya. Biasanya kan kalau yayasan kami ini karena hobi dengan Malawisnya, dan memang di sekolah kami ada eskul Malawis, nggak ada salahnya kali ya kalau untuk menyambut menampilkan potensi siswa kita yang berbakat, dan itu juga tidak terlalu membawa biaya ya, karena memang kita alatnya punya, tidak nyewa gitu kan, dan memang jadi bahan eskul kita. Itu yang kedua. Yang terakhir, untuk kegiatan visitasi kita Bu Dina, selama 2 hari, kebetulan saya kan 1 tahun ini pasca operasi mata Bu Dina, tumor, ya, jadi mesti check up Selasa, Rabu dan Kamis. Kebetulan tanggal 11-12 itu Rabu dan Kamis. Baik. Nah, saya mungkin akan mengupayakan sih di hari pertama gitu, karena saya selama ini ada wakil, dan memang ke depan wakil sudah saya promosikan jadi kepala sekolah gitu. Ya. Nah, apakah ini bisa juga difasilitasi oleh wakil atau diberikan kemudahan gitu. Terima kasih Bu Dina. Baik, terima kasih. Ya Pak, yang pertama, jadi 2 hari itu 2 hari itu asesor akan full ya Pak, hadir ke sekolah. Kalau sekiranya di 2 hari itu Bapak tidak bisa karena kondisi kesehatan, silakan Bapak menyampaikan lebih awal ke asesor. Setelah Bapak tahu nih asesornya siapa nih, gitu ya. Nah, Bapak sampaikan hal itu secara lisan. Kalau ingin lebih memperkuat, silakan dengan surat dokter misalnya atau surat keterangan bahwa Bapak memang harus check up ke rumah sakit. Jadi nggak usah khawatir ya Pak. Nah itu. Kemudian untuk penyambutan tadi Bapak sebetulnya sih nggak ada masalah, silakan aja. Yang nggak boleh itu terkesan terlalu berlebihan. Jadi kalau marawis itu hal biasa di sekolah ya nggak apa-apa. Yang harus dijaga adalah waktu, ya. Jangan sampai membuang waktu sehingga tidak efektif. Akhirnya asesornya tidak bisa menggali informasi sepenuhnya. Itu ya, ya begitu ya Pak. Tenang aja, Bapak nggak usah khawatir. Ada lagi Pak yang belum dijawab? ANBK Bu. Oh iya ANBK. Baik. Ya, ANBK itu kan tidak semua siswa ya Pak, hanya 45 orang. Jadi Bapak tetap berjalan aja, ANBK ada timnya yang laksanakan tugas. Bapak tetap lakukan ini ya. Jadi tidak mengganggu. Jadi Bapak Ibu semua tidak boleh meliburkan siswa. Ya. Kemudian kondisi seperti apa adanya, jangan terlalu dibuat-buat ya.
Justru yang saya ingin harapkan adalah bila ada guru-guru yang apa istilahnya ngejegang gitu ya Pak ya, ngajak sekolah lain di hari itu sebaiknya hadir di sekolah ya. Tunjukkan kalau kita itu tadi kondisi yang kondusif. Kondusif itu ada menyenangkan, kita sebagai asesor diterima dengan baik dan sebagainya. Gitu ya Pak ya. Gitu. Ya Bu, mohon Bu. Semangat. Terima kasih. Segera sembuh ya Pak. Amin. Amin ya. Baik, berikutnya ada Pak Asep Koswara. Silakan Pak Asep, ada yang ditanyakan? Ya Bu, maaf ya. Nah ini kan video Ibu nggak muncul di sini, di saya di lewat HP ini Bu. Ya. Oke. Terus? Gini Bu, saya mau tanyakan, saya kan kepala sekolah baru di sekolah ya. Saya dari SDN Lengis ya. Iya. Itu saya baru menjabat, kalau nanti kan visitasi saya sekitar tanggal 4 sama 5 Oktober ya. Iya. Dan kalau dilihat dari SK pengangkatan saya tanggal 21 Juli dan mulai bekerja Agustus sampai September, mungkin baru 2 bulan ya. Baik. Ini yang saya tanyakan mengenai wawancara, misalnya yang ditanyakan tentang supervisi nih Bu ya. Saya kan bingung nih kalau menjawabnya nanti harus menjawab seperti apa. Ya. Soalnya kan saya belum melakukan misalnya di sekolah tersebut. Ya. Baik. Ya. Nah itu seperti itu mungkin Bu. Baik ya. Baik Pak Asep, nggak usah khawatir ya. Bukan salah Bapak gitu kan. Artinya Bapak tetap harus siap menerima asesor. Itu yang pertama ya. Adapun kegiatan-kegiatan yang sebelumnya dilakukan oleh kepala sekolah yang lainnya tetap harus diperlihatkan. Contohnya tadi supervisi ya. Mana dokumennya? Bapak menjelaskan bahwa ini yang melakukan dulu kepala sekolah sebelum saya, dan saya bertugas. Jelaskan aja Pak apa adanya. Kami juga ngerti kok, maklum. Masalahnya jangan sampai ditanya supervisi, Bapak ke kepala sekolah yang lalu nggak ada gitu ya. Data nggak punya, ini nggak ada. Nah itu yang dikhawatirkan. Gitu ya. Jadi Bapak jangan meriset atau menghapus kinerja kepala sekolah sebelumnya, jangan ya. Tetap dipakai Pak data-datanya ya. Gitu ya Pak Asep. Ya. Nanti Pak Asep minta didampingi saja, jangan sendirian. Bisa didampingi oleh rekan siapa yang tahu tentang sebelum Pak Asep hadir. Nah, itu boleh kok, boleh ya. Tidak terlalu kaku dalam wawancara ya. Baik, ya. Baik, berikutnya siapa yang belum ini SD Atorik, silahkan. Dari tadi sudah tapi nggak bisa bicara. MIS Al Hidayah sudah ya tadi ya. Yang belum Miss Annaba. Halo. Ya. Ya, halo Bu. Ya, Bu, punten saya tadi ada yang lupa ditanyakan ya. Bu kan sekolah kita sedang lagi tahap renovasi itu ya. Akan lebih baik seperti gimana ya Bu? Sedangkan pertama ruangan kita itu kelas sudah dipakai semuanya. Sedangkan 3 kelas kita sedang direnovasi. Ya. Apakah boleh kita menggunakan sarana dari yayasan atau boleh digunakan atau tidak Bu? Contohnya kan kita punya aula dari yayasan, meskipun agak jauh jaraknya dari sekolah kita sampai ke aula yang di yayasan, apakah boleh dipergunakan atau tidak Bu? Sebaiknya di sekolah Pak gurunya. Yang dialihkan mahasiswa newe 1 kelas karena anaknya dipindahkan ke yayasan. Jadi siswanya yang dipindahkan, misalnya kegiatan apa di sana gitu. Ya. Karena kami kan harus melihat kondisi keseharian sekolah. Walaupun direnovasi pun kami akan tahu, oh ini nantinya jadi ruang ini, ruang itu dan sebagainya. Tapi kalau kita ditempatkan di yayasan, saya tidak bisa melihat keseharian sekolah, ya. Karena melihat observasi sekolah itu kan sejauh mana sekolah itu bersih, nyaman, ya, aman. Nah, itu bagian dari penilaian, Pak. Ya, jadi sebenarnya kan kalau rencana kita tuh pertama untuk penyambutan awal kan kita butuh namanya aula Bu ya. Ya. Untuk penyambutan awal kita rencana itu mau menggunakan aula yang ada di yayasan. Oke, nggak apa-apa, ya, boleh kalau itu. Boleh. Dan terus kan kita ada 3 kelas nih yang masih istilahnya kan tidak punya kelas untuk sementara ya. Itu yang ditempatkan di rumah kepala sekolah, di rumah bendahara, yang ada di lingkungan sekolah. Dan rencana 3 kelas itu akan kita pindahkan di sekolah Madrasah Sanawiyah yang punya yayasan. Itu menurut Ibu seperti gimana Bu? Ya.
Iya, sekarang intinya siswanya ada dan lakukan pembelajaran. Bapak harus jauh-jauh hari jelaskan ini semua ke asesor. Ya, misalnya hari ini Bapak dapat telepon nih dari asesor, Pak, saya menjadi asesor Bapak gitu ya. Bapak harus jelaskan ini semuanya agar asesor nggak kaget, ya. Iya, Nah, iya, itu. iya. Jelaskan aja. Seperti tadi Bapak menjelaskan ke saya, begini Bu kondisinya, gini, ya. Agar asesor paham pada saat datang. Jadi jangan bertanya, mana siswanya kok nggak ada? Mana ininya? Nah, jangan sampai bertanya kayak gitu. Jadi mindsetnya udah negatif duluan nih datang ke sekolah Bapak. Iya, iya. Gitu ya. Nah, jelaskan aja Pak ya. Oh, jadi Dipahami ya? tidak jadi masalah ya ketika Nggak ada kita masalah. renovasi seperti Bahkan, itu ya, Bu ya? iya, bahkan ada sekolah misalnya sedang membangun suatu sarana prasarana, misalnya ruang OSIS, ruang apa gitu ya, belum terlihat, itu juga sudah dinilai dianggap ada, gitu. Walaupun masih dalam set plan, ya. Jadi nggak Oke, usah Bu, khawatir. terima kasih Ya. banyak Bu ya. Tadi mohon maaf lupa Sama-sama. ditanyakan. Ya, nggak apa-apa Bapak, nggak apa-apa. Ya. Ya, berikutnya ada dari Anahal Islamic School, silahkan. Iya, baik. Terima kasih, Bu Dina. Ya, siap. Pertanyaan saya adalah, kami terjadwal di visitasi di kelima di tanggal 18 sampai 19 Oktober, Ibu. Nah, di 2 tanggal tersebut kami sudah mengagendakan ada kegiatan student presentation, di mana di situ murid-murid kami mempresentasikan materi yang di situ orang tua mereka hadir seperti itu. Nah, untuk kegiatan seperti ini apakah kami perlu mereschedule ulang, Ibu, atau kami berjalan seperti biasa aja ketika terjadi visitasi itu, Ibu? Terima kasih. Ya, baik. Sebetulnya nggak ada masalah, Ibu. Tetap dilaksanakan saja. Justru asesor itu akan senang bahwa oh ada kegiatan ini terlihat nyata gitu ya. Nah, kan asesor juga cukup di satu ruangan saja yang persiapan di mana dan dia akan bergantian wawancara. Kan wawancara nggak serentak. Oh sekarang kepala sekolah dulu, setelah kelas selesai baru guru-guru misalnya. Misalnya oh guru-gurunya sedang sibuk Bu, bisa nggak ini dulu? Boleh, silakan, itu teknis kok. Ya. Oh iya, baik, baik. Justru biar alami saja, kecuali memang kondisinya dalam arti tidak memungkinkan tuh, misalnya ini semua gurunya sibuk, ibunya juga sibuk, semuanya fokus ke acara itu. Nah, sebaiknya acaranya aja digeser kalau menurut saya. Iya, baik. Ya, baik. Observasi Terima kelas kasih, mungkin Bu. ya, Bu, ya. Sama-sama, ya. Pas observasi Ya, kelas harus ada berikutnya, KBM ya, Bu, ya. oh gimana Ibu Erna? Gimana Bu? Ya, artinya pas observasi kelas berarti harus ada KBM-nya ya. Betul. Oh, ya, Jadi, nah ini juga harus dipahami ya oleh Bapak Ibu semuanya. Kami itu asesor datang ke kelas itu melihat proses pembelajaran dari mulai ujung menyapa assalamualaikum misalnya gitu ya sampai terakhir penutupan. Nah, yang harus disiapkan adalah terlihat pembelajaran yang ada diskusinya, ada tanya jawabnya, ada presentasinya, ada sesuatu yang ditunjukkan misalnya produk atau apa, itu asesor senang ya. Jadi itu juga bisa disiasati ya, gimana caranya agar guru-guru itu mengajarnya seperti itu. Jadi jangan guru monoton ngajar satu arah aja, ceramah aja, itu juga ya, nggak terlalu nilainya gitulah. Pasti komentar ya biasa aja gitu kan, yang aneh gitu ya. Tapi kalau di suasana kelas itu menyenangkan gitu ya, dari siswanya juga aktif bertanya, ada yang presentasi, ada ini. Nah, saya selaku asesor senang sih seperti itu. Itu ya Bu Erna. Ya. Baik, berikutnya ada Ibu Uswah. Silakan Ibu Uswah. Ya. Ya. Ibu suaranya nggak jelas, nggak kedengeran. Nah. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Ya. Mau bertanya Bu, kan tanggal 29.30 itu pas 29 hari Jumat kami pas pelaksanaan PTS tuh Bu. Gimana tuh nggak ada KBM tuh? Kira-kira kita ngomong ke asesornya lagi PTS apa KBM-nya kita lanjutkan setelah itu gitu Bu? Hari Sabtu KBM atau libur? Sekolah hari Sabtu. Libur kami. Libur. Iya. PTS-nya bisa digeser nggak? PTS terakhir digeser ya, bisa sih, kayaknya bisa digeser. Lebih baik digeser Bu, ya, daripada asesornya ya. Jadi nggak setengah-setengah kerjanya, asesor total. Jadi kalau bisa
Jadi proses pembelajaran di hari Jumat Ibu usulkan ke asesor ya. Guru suruh Ya, ngajar langsung ya. diundur PTS gitu ya, kan, Bu. iya PTS-nya aja yang diundur hari Senin lah nggak ada masalah ya. Oh ya, siap, Oke siap, siap, Bu. Bu. Masuk Bu ya. Baik, sama-sama Ibu. Ya. Salam. Ya, silakan berikutnya ada SDIT Darul Mutakin. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Yang mau saya tanyakan tentang bukti fisik ARKAS. Ya. Apakah cukup print out ARKAS sama SPJ BOS aja atau ada bukti fisik yang lainnya yang harus dilampirkan? Ya, cukup bukti yang ada saja Bapak, nggak usah terlalu diayak-ayakan gitu ya, apa adanya. Ya, yang biasanya itu kadang kalau sekolah swasta itu kan pasti ada keterkaitan yayasan. Nah, sebaiknya dibuat berita acara Pak, seperti tiap bulan misalnya bendahara melaporkan pembelanjaan atau apa penggunaan dana dan sebagainya ada ya. Itu sih kalau untuk melihat ARKAS ya. Dan Bapak Ibu juga jangan lupa mendownload rapor pendidikan ya. Karena rapor pendidikan itu nanti keterkaitannya dengan rencana berbasis data dan juga ARKAS itu tadi Pak disesuaikan. Jadi kami bisa membaca ya, disiapkan saja. Siap. Baik, Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, berikutnya Waalaikumsalam. Berikutnya ada dari SDN Klinjenong. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Ya. Gimana Bu? Kurang jelas? Gimana? Guru yang akan berdisertasi, Bu. Ya, kenapa Bu? Kalau misalnya pihak sekolah sudah menyiapkan, tetapi tetap nanti kan asesor yang akan itu bisa berbeda gitu ya, sesuai dengan keinginan asesor misalnya tentang kelas. Kalau misalnya kami menentukan misalnya nanti tidak apa-apa kan bukan guru ASN karena guru yang Oh iya, nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Tidak harus guru ASN ya. Jadi asesor juga beda-beda Ibu ya. Misalnya kalau saya nih, Bu Dina udah disiapkan nih guru kelas 4 sama guru kelas 6. Bu Dina mau yang mana? Saya bilang mau kelas 6. Tapi ada juga yang asesor, nggak usah, nggak mau diatur, saya pengen yang kelas 2. Kayak gitu Bu. Jadi tolong kondisikan semua guru di hari itu, wayahna harus pembelajarannya siap divisitasi oleh asesor ya. Gitu. Tapi Ibu silakan menyampaikan terlebih dahulu. Maaf Bu Dina, kami sudah menyiapkan 2 guru untuk divisitasi observasi, ini gurunya ini, mapelnya ini. Boleh ya. Ya, begitu ya Bu ya, nggak usah khawatir. Oke. Ya, berikut ya sama-sama. Ya, tadi Anda dari ABC Kids mau bertanya tadi Ya, Resen? boleh Ya. Ibu. Ya. Monggo, Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pagi. pagi. Iya, ini mengenai sistem di dia, Ibu. Saya ada yang kosong dan saya sudah mengupload, berhasil, tercantum berhasil. Terus saya tutup, saya cek lagi, buka dan kosong kembali. Kemudian kemungkinan atau koneksinya yang kurang. Saya upload di lain waktu yang koneksinya menurut saya itu speednya bagus internetnya. Di-upload kedua kali itu berhasil, terus saya close lagi, saya coba itu kosong kembali. Terjadi yang sama seperti semua file itu not found. Oke, berarti dan itu tidak bisa diperbarui karena kami otomatis 2 kali Ibu. Otomatis 2 kali. Ini artinya berarti kita menggantungkan pada drive saja yang akan diberikan kepada asesor seperti itu. Ya, betul. Betul Ibu. Itu daftar unggahan Ibu bukan DIA. Kalau DIA itu yang klik level 1, level 2. Oh iya. Betul, Iya, maksudnya itu ya? Iya, itu Ibu. Ibu kemarin pun saya begitu Ibu mendapatkan satu sekolah yang dokumennya tidak satu pun ada di Sispena, not found semuanya. Akhirnya saya minta ke sekolah untuk mengirimkan link dan ternyata semuanya ada sehingga saya akan menyatakan sekolah itu layak divisitasi. Begitu Ibu, nggak usah khawatir ya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ya, berikutnya ada dari SDIT Al-Azhar, ada lagi yang ditanyakan? Oh, oke, sudah. Ya, berikutnya ada Miss dari Al-Hidayah.
Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Baik. Oke, dari Pak Asep Keswara masih raise hand atau sudah yang tadi Pak? Ya, Bu Uswah juga. Baik, ada SDIT Atorik. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi Bapak Ibu yang akan ditanyakan? Ya, mudah-mudahan semuanya paham ya. Baik. Ya, di sini izinkan saya mengingatkan Bapak Ibu harus mempersiapkan diri ya. Artinya kondisi lingkungan sekolah harus bersih ya, kemudian semuanya hadir, terlihat siap, kemudian jangan sampai jangan sampai ada kesan bahwa kita selaku tuan rumah tidak bisa mempersiapkan kedatangan asesor gitu ya. Yang nggak boleh itu berlebihan ya. Istilah berlebihan itu ya yang tadinya nggak ada diada-adain. Nah, ya. Dan untuk PPT nanti akan saya kirim, termasuk rekaman video ini pun akan saya kirim ke Bapak Ibu semua lewat WA Group ya. Pastikan Bapak Ibu sudah masuk di WA Group masing-masing karena semua informasi saya kirimkan lewat WA Group ya. Baik. Ya ada Bu Erna, ya Bu Erna gimana? Iya, ini baru teringat Ibu, ada pertanyaan dari operator. Kan kita deadline untuk pengumpulan kembali atau upload kembali itu kan tanggal 18. Iya, betul. Nah, kemarin kan kami sudah mengirimkan, sudah mengupload data-data itu, tapi diminta mengumpulkan ulang. Iya. Nah, asumsi saya dari pertanyaan PEK yang tadi, kita kirimkan saja data yang kemarin, yang sama, namun jika kami punya data perubahan, apakah boleh kami kirimkannya di Google Drive? Ya, sangat boleh Ibu. Ya, yang penting Ibu mencoba dulu upload lagi, ya, jangan dicoba kayak tadi Ibu Bu dari ABC Kids, coba lagi sampai betul-betul yakin sudah terkirim. Kalau misalnya permasalahan sistem ya sudah di luar jangkauan kita ya Bu, tapi Ibu kan ada di link Google Drive. Data-datanya harus terbarukan ya. Baik, jadi tambahan data nggak apa-apa di Google Drive aja ya Bu? Iya, untuk tambahan-tambahan di Google Drive. Jadi kalau di Google Drive itu data yang lengkap Ibu. Misalnya RPP, bukan RPP hanya bahasa Indonesia aja, ada RPP yang lainnya mungkin ya. Kemudian ada lagi tata nilai, ada data prestasi, silakan aja di dalam Google Drive ya. Tapi di Google Drive itu sebaiknya ditampilkannya per butir, dan butir nomor 1, butir nomor 2, gitu, untuk memudahkan asesor mencari, ya. Jadi asal jangan semua dokumen ditampilkan. Itu ya Bu Erna. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, baik Bapak Ibu, ada yang lainnya sebelum saya tutup? Ya, dan paham ya. Saya berharap Bapak Ibu selalu berkoordinasi dengan pengawas pembina untuk kita didampingi. Bapak Ibu juga harus aktif di WA Group. Kalau ada yang belum jelas silahkan bertanya di situ, akan saya bantu ya. Kemudian nanti pada saat hari H pastikan kondisi Bapak Ibu semuanya dalam keadaan fresh ya. Jadi jangan ada terlihat aduh yang semalam yang begadang gitu nyiapin dokumen ABCD yang seperti itu ya. Yang penting semuanya terlihat tersenyum happy ya. Nah, ini tadi di chat ada yang bertanya tentang akomodasi. Ya, akomodasi itu sebetulnya asesor sudah mendapatkan biaya penginapan hotel Bu sebesar 400.000 satu malam ya. Nah nanti ya diatur saja, dikomunikasikan sajalah dengan asesor ini soal teknis ya, gimana baiknya gitu ya. Jangan sampai asesor itu gini loh, nggak tahu sekolahnya di mana, terus sekalinya dapat tempat yang jauh gitu ya, kan buang-buang waktu ya. Jadi Bapak Ibu boleh menginformasikan di dekat sekolah kami ada ini, atau misalnya Pak sekolah kami nggak ada penginapan, Bapak bisa tidur di rumah warga atau rumah kepala sekolah atau rumah guru, boleh ya, nggak usah khawatir, boleh ya. Jadi jangan menempatkan asesor jauh dari sekolah, itu akan buang-buang waktu ya. Tuh. Kemudian soal makan siang nih punten, makan siang itu kadang ada sekolah yang merasa bahwa harus ke rumah makan jauh, perjalanannya 1 jam, balik lagi udah jam 2, setengah 3, wah itu udah buang-buang waktu ya.
Jadi sebaiknya suguhin aja ya rame-rame dengan guru-guru di sekolah gitu ya, botram misalnya gitu ya, atau apa aja lah ya. Yang penting semuanya terlihat senang aja ya, sampai misalnya oh ya Bu Dina ke restoran ya, guru-gurunya di sekolah ya. Jadi kan terlihat ada beda-bedanya. Tapi kalau misalnya kita yuk sama-sama di sekolah, botram misalnya atau bikin apa silakan. Saya pun kemarin begitu kok sama sekolah-sekolah yang saya kunjungi ya, jadi tidak merepotkan. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, baik. Berikutnya silakan ada yang bertanya, Bapak Ibu. Di sini ada yang masih raise hand, tapi saya kira Pak sudah bisa diturunkan. Ya, mudah-mudahan sudah paham ya. Baik, Bapak Ibu, bila tidak ada pertanyaan lagi, saya kira pertemuan kita cukup kali ini. Dan mohon nanti ada link link absen daftar hadir yang akan saya kirimkan lewat WA group saja agar mengisi teman-teman yang kebetulan tidak hadir hari ini ya. Kemudian juga PowerPoint yang tadi saya sampaikan saya kirim, termasuk hasil recording hari ini pun akan saya kirim ya. Silakan nanti file yang belum ada seperti IASP dan sebagainya juga akan saya kirimkan ke setiap WA group. Baik, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kehilafan kata. Ayo sama-sama mempersiapkan diri menjelang visitasi akreditasi agar nilai kita akan lebih baik dan juga kepada Bapak Ibu tidak ada lagi kesan bahwa kita menerima tamu asesor itu tidak dengan kesiapan penuh gitu ya. Itu juga tolong dipersiapkan ya. Nah, kalau Bapak Ibu belum masuk WA Group, silakan menghubungi pengawas pembina masing-masing. Karena di Kabupaten Bogor itu ada WA Group khusus SD, khusus MI atau Kemenak ya. Kemudian khusus SMA, SMK itu semuanya ada ya. Kita berbicaranya ada koordinator jenjang ya. Baik, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.